Halo semuanya, kembali lagi di channel Raja Galba ya. Nah, di video kali ini saya akan menguak beberapa hal-hal yang harus Anda ketahui tentang gagal bayar di pinjol. Salah satunya adalah seperti ini. Ya, langsung saja kita cek video satu ini. Posisi di mana, Bung? Beta dan kawan-kawan mau ke lokasi ini ya. Siapkan dana ya. Jangan sampai kita tidak ada dana, kita buat keributan di lokasi. Paham? Kalau kau tidak mau kita ke lokasi, 1 jam ke depan kita tunggu ya, transparan ya. Sudah masuk, cek aplikasi. Salam Danke. Itu ya. Posisi di Beta mau ke rumah gitu kan ya. Wih, dan kalau nggak mau beta buat keributan di situ, ya kan segera transfer gitu ya. Itu nggak masuk akal. Ya seperti itu. Ini bohongan seperti ini. Tapi kalau orang-orang yang gagal bayar, yang sedang gagal bayar itu nganggapnya beneran. Kenapa? Karena orang yang gagal bayar memprioritaskan rasa takutnya terlebih dahulu dibanding logikanya, gitu ya. Ketakutan itu bisa mengikat, menghilangkan logika kita, guys. Oke? Nah, jadi yang pertama adalah beta mau ke rumah. Ya kan, beta mau ke rumah. Ya sudah, saya tidak ada di rumah nantinya. Contoh, Anda mau nagih teman Anda yang belum bayar hutang. Ya kan? Saya mau ke rumah nih, saya mau nagih. Orangnya tiba-tiba nggak ada, gitu loh, ya kan? Atau Anda langsung aja ke rumahnya, gitu kan ya? Tiba-tiba ada orangnya nongol di situ, ya kan? Mana yang lebih benar? Ya, yang lebih benar adalah yang tidak bilang, ya, tidak menginfokan, gitu. Yang pertama, yang kedua, beta kalau nggak terima transferan, beta akan buat ribut di situ. Ya, si beta ini ya mau ribut-ribut di situ. Emang beta itu nggak takut dikeroyok, ya? Ngancam-ngancam bikin keributan di sini. Ya kan? Bukankah hal tersebut membuat nasabah ini menjadi bersiap-siap yang ngumpulin teman-temannya, ngumpulin saudara-saudaranya untuk gebugin beta di situ. Misalkan beneran ya beta ini ke situ. Ya lalu nasabah ini lapor ke RT gitu ya. Pak RT, ini ada yang mau buat ribut-ributnya di kampung kita nih, ya, debt collector. Waduh, iya tak? Iya. Ya sudah, kita siapkan orang-orangnya. Siapkan orang-orang kita nih, berhati-hati, berjaga-jaga. Apa nggak habis dihajar masa debt collector kalau ke situ nyari-nyari ribut? Ya kan? Nggak mungkin. Ya, jadi ini bohong. Yang pertama, gitu ya. Nah, yang kedua adalah surat atau penagihan dari Telmak Integrasi Indonesia. Ini adalah pihak ketiga pinjol resmi yang dari dulu mondar-mandir nagih terus gitu kan ya. Kurang ajar memang. Oke, oke, kita bacanya di sini langsung saja ya. Halo yang terhormat Bapak Ibu Robi Dwi Wasono, saya Rian dari PT Telmak, rekanan Aku Laku, produknya cash loan. Silakan lakukan pembayaran dengan memilih keringanan bayar yang sudah diinformasikan sebelumnya. Mohon cicilkan dulu tagihan Anda agar data tidak diproses lebih lanjut untuk pembayaran lunas ke pihak ketiga tim lapangan. Terima kasih. Nah, dari kalimat mohon cicilkan dulu tagihan Anda, gitu kan, itu yang butuh itu adalah DC-nya, guys. Ya, DC-nya ini sudah ditekan ya, sudah dimaki-maki oleh atasannya. Kamu hari ini harus dapat pembayaran, kalau enggak saya maki-maki kamu. Ya, saya bodoh-bodohin kamu, gitu ya. Kenapa? Seperti itu. Ya karena yang namanya pinjol itu nggak bisa, guys, dicicil itu, guys, 300, 400 sebenarnya. Ya, perjanjian awalnya gimana? Ketika kita pinjam 1 juta, balikinnya 1.600.000 toh, ya kan, bulan depannya, gitu kan ya. Nah, tapi ini bisa dicicil. Nah, jadi sebenarnya yang lemah itu para debt collector dan pinjol-pinjol ini. Ya, hanya saja memang dari dulu itu dibalik. Kita yang takut, pinjol yang berani, pinjol yang besar, kita yang kecil, gitu kan ya. Dan gak habis-habis hal seperti itu. Karena apa? Karena pengguna pinjol itu regenerasi setiap tahunnya, guys ya. Orang SMA, anak SMA gitu ya, naik umurnya 18 tahun sudah boleh minjol gitu kan. Nah, anak-anak 18 tahun ini ya sama kayak kita seperti dulu, awal-awal galbay gitu, nggak ngerti gitu loh ya, ngerasa sudah dihutangi, ngerasa sudah dibaiki, jadinya takut dan lain-lain gitu ya. Makanya tidak pernah habis masalah pinjol ini. Bisa kita belajar dari sini ya, bahwa yang namanya mental dan logika itu wajib kita andalkan terlebih dahulu. Ya, jangan pernah mengandalkan rasa takut. Ya, rasa takut boleh sedikit-sedikit gitu ya, dikurangi setiap hari gitu kan. Kita baca baik-baik di sini, ya kan, artinya apa gitu kan. Terus juga apakah benar secara logika kalau seperti ini seperti itu, ya kan. Misalkan di sini beta mau ke sana. Kalau sudah ada rencana mau ke sini, ya saya kabur dong, ya kan. Apakah beta itu beneran seperti itu?
Kan nggak mungkin gitu ya. Nah, satu hal lagi tentang Telmark Integrasi Indonesia atau pihak ketiga penagihan dari pinjol itu ya, itu tidak beda jauh dengan yang namanya pihak pinjol juga guys. Ini kan pihak ketiga nih, Telmark Integrasi Indonesia, rekanan Aku Laku gitu ya. Jadi yang nagih itu bukan Aku Laku lagi guys ya, tapi rekanan gitu. Nah, apa sih resikonya jika Anda itu sudah ditagih oleh pihak ketiga gitu ya? Nah, yang pertama adalah penagihannya akan semakin intens, sering, dan lama gitu ya, karena data Anda sudah dijual ke pihak ketiga. Oke, dari Aku Lakunya itu kemungkinan sudah menjual data Anda ke Telmark Integrasi ini gitu ya, sehingga menjadi full haknya PT Telmark tersebut. Nah, karena PT Telmark ini kerjaannya hanya menagih saja, jadi Anda akan ditagih terus aja ya sampai bertahun-tahun bahkan gitu ya. Nah, kalau Aku Laku, mereka itu tidak menagih saja guys, mereka itu menyalurkan dana, mengelola dana juga, mencari investor dan lain-lain gitu ya. Apakah ada potensi sebar data? Kemungkinan ada, tapi tidak akan menyertakan nama Telmarknya Integrasi Indonesia ini. Kalau ada potensi sebar data, sekali lagi solusinya adalah mental kita yang kuat. Mau disebar data mau tidak silakan saja. Yang penting mental kita kuat gitu ya. Oke. Nah, satu lagi di sini dari karyawan OJK kayaknya gitu ya. Memang tidak bisa terhindarkan ya, mungkin karena kondisi ekonomi dan sebagainya. Tetapi saya mengingatkan kepada teman-teman masyarakat, debitur dan sebagainya, kalau misalnya ada tunggakan dan sebagainya, jangan menghindar gitu ya. Maksud saya, utang adalah utang dan harus dibayar gitu ya. Kenapa? Ya kan teman-teman pelaku perusahaan pinjol juga kan punya dana dan dipinjamkan sama orang lain, dia juga mungkin pinjam dari orang lain dan harus dibayar gitu ya. Maka dengan demikian ini solusinya adalah hadapi saja gitu ya. Kita ulangi bagian ini ya. Utang dan harus dibayar gitu ya. Kenapa? Ya kan teman-teman pelaku perusahaan pinjol juga kan punya dana dan dipinjamkan sama orang lain, dia juga mungkin pinjam dari orang lain dan harus. Ya suruh siapa minjemin? Ya, suruh siapa minjemin? Ya kan? Suruh siapa? Dia itu mengusahakan yang membangun perusahaan, nyewa ruko, mungkin nyewa kantor ya di SCBD, bayar ke OJK agar bisa berbisnis di sini gitu kan ya. Suruh siapa seperti itu? Tidak ada yang menyuruh. Kamu buka usaha pinjol. Ada nggak mewajibkan? Ya, misalkan Pak Prabowo, kamu pengusaha, ya, coba buka bisnis pinjol. Buka sekarang. Ya, buat masyarakat Indonesia. Ya kan? Pernah nggak Pak Prabowo seperti itu? Tidak pernah. Ya kan? Jadi suruh siapa Anda minjemin uang? Ya, ketika digalbay, nggak terima. Ya kan? Berarti orang yang terzolimi, ngerepotin diri sendiri gitu loh. Lalu jangan menghindar. Kata bapak ini gitu ya, jangan menghindar dong dan gitu kan. sebagainya. Kalau misalnya ada tunggakan dan sebagainya, jangan menghindar gitu ya. Terserah saya mau menghindar mau enggak. Ya, Anda aja terserah Anda buka-buka usaha pinjol. Ya, tidak ada yang menyuruh Anda. Jadi kalau saya mau kabur, mau menghindar, terserah saya. Saya nanti telepon OJK, ya. Saya telepon OJK aja, bukan pinjolnya lagi tapi telepon OJK. Ya. Saya mau menghindar, saya galbaikan semua pinjol-pinjol yang ada di Indonesia, saya kuras semuanya lalu saya menghindar. Gimana, ada masalah enggak? Gitu loh, ya. Coba nanti kita telepon OJK ini. Jadi playing victim guys, orang seperti ini. Yang gak usah didengerin gitu loh. Ya logikanya juga udah enggak masuk. Kita semua tahu bahwa OJK juga sudah merancang aturan penagihan gitu ya. Nggak boleh kekerasan, nggak boleh rasis, nggak boleh meneror, nggak boleh telepon terus-terusan, nggak boleh WA terus-terusan. Ya kenapa? Ya, karena itu sudah jadi resiko pinjol, meminjam-minjamkan uang. Ya, nggak ada yang nyuruh Anda untuk meminjam-minjamkan uang atau bisnis pinjol di Indonesia itu. Kalau pemerintah mewajibkan ada bisnis pinjol di Indonesia, maka tidak ada yang namanya perlindungan konsumen itu. Orang galbay di penjara, orang galbay boleh disebar data, orang galbay boleh dibakar rumahnya, orang galbay boleh dipukulin mungkin sama DC-DC. Ya kan, itu kalau kewajiban dari pemerintah. Ya, tapi karena tidak wajib, ya kan pinjol ini datang sendiri dari China, maka ya seperti itu. Tidak boleh menyakiti masyarakat Indonesia karena Anda pengen sendiri bisnis di sini. Sangat-sangat jelas sekali fundamentalnya seperti itu. Nah, masalahnya adalah kalau orang yang galbay gitu kan, yang masih baru-baru galbay itu ya dengar seperti ini, oh iya ya juga ya, bener ya, kita jangan menghindar, kita harus hadapi gitu kan ya. Jadi memang dibalik gitu loh. Padahal kalau kita berpikir lebih dalam lagi, yang salah itu pinjolnya. Ya, dan yang lebih salahnya lagi adalah pemerintah kita
yang mengizinkan pinjol-pinjol ini beredar di Indonesia. Ya, jangan menghindar, gitu kan. Loh, ya, tanpa perlu banyak berkata-kata, tanpa perlu banyak mikir, kita lihat video ini, itu rasanya sudah salah, guys. Ya, rasanya salah sekali, gitu kan ya. Padahal Bapak ini masyarakat kalau dilihat sekilas benar. Padahal Bapak ini kalau dilihat sekilas omongannya benar gitu. Tapi rasanya itu salah, guys. Hati kecil kita itu bilang kok salah ya seperti ini ya. Nah, maka dari itu bagi yang baru-baru galbay dipinjol, harap hati-hati, waspada, dan tenang. Kedepankan logika dan keberanian Anda. Oke? Nah, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.